Pemerintah dan DPR sepakat untuk membahas rincian peraturan terkait PPN 12% pekan depan, di mana diusulkan PPN 12% hanya dikenakan untuk barang dengan kategori mewah. Apakah usulan ini bisa direalisasikan dan sejauh mana dampak dari kenaikan tarif PPN 12% ini terhadap kehidupan masyarakat? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom Celios, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Bima, kita tadi sudah lihat ada kajian yang Anda lakukan bersama teman-teman di Celios yang memperlihatkan bahwa kalau kenaikan PPN 12% itu berlaku 1 Januari, itu malah akan bisa menurunkan PDB. Ini agak tidak sejalan nih dengan logika awam. Kenapa kalau pajak yang bertambah malah menurunkan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi negara ini secara keseluruhan? Secara sederhana seperti apa itu, Mas Bima? Ya, jadi logikanya sederhana, masyarakat kalau dibebani pajak semakin banyak, itu kan artinya mereka akan mengurangi minat untuk melakukan belanja, terutama belanja barang-barang yang dikenai tarif PPN. Jadi kalau pemerintah ingin misalnya meningkatkan penerimaan negara, tapi konsumsi rumah tangganya justru berkurang, ini nanti implikasinya ya pemerintah jadi gagal mencapai target penerimaan negara yang lebih besar. Jadi kalau Oke, kita dikenakan PPN misalnya 12%, ya. mungkin kita akan menunda beli kendaraan bermotor, akan menunda beli properti ya, Hmm, kemudian menunda untuk melakukan pinjaman misalnya ke paylater, itu juga dikenakan PPN, beli kosmetik juga oke. kena PPN. Akhirnya kita akan mengurangi pembelian. Nah, bahkan yang terburuk, negara itu justru bisa kehilangan potensi dari penerimaan pajak ketika kita membeli barang-barang gelap. Hmm. Jadi ini ada korelasi, semakin tinggi tarif, ya ini terjadi juga pada rokok. Jadi semakin tinggi cukainya, semakin tinggi pajaknya, itu mereka akan mencari barang-barang yang nggak kena pajak sama sekali. Barang Jadi ilegal. negara akan potensial loss-nya besar. Kalau melihat 12% itu kan sudah sebetulnya sudah dipertimbangkan ya, sehingga diputuskannya itu kan berdasarkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang diundangkan tuh tahun 2021, Mas Bima, 3 tahun yang lalu ya. Nah, kalau melihat ini kan artinya pemerintah memang harus mau tidak mau menjalankan amanat undang-undang per 1 Januari, karena kalau tidak nanti malah bisa dianggap melanggar undang-undang. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Bima dan pemirsa tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.